Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Nugrah TZ dengan NPM 24351075 dari kelas 4C. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melanjutkan belajar mandiri chapter 13. Baik, di sini saya akan mempelajari tentang Need for Speed, penggulir halus. Bagian 1. Penggulir halus. Tambahkan scroll behavior smooth ke elemen HTML untuk mengaktifkan pengguliran halus untuk seluruh halaman. Dimungkinkan juga untuk menambahkannya ke elemen atau wadah penggulir tertentu. Selanjutnya, dukungan browser. Angka-angka dalam tabel menunjukkan versi browser pertama yang sepenuhnya mendukung properti scroll behavior. Solusi lintas browser. Untuk browser yang tidak mendukung scroll behavior properti tersebut, dapat menggunakan JavaScript atau pustaka JavaScript seperti jQuery untuk membuat solusi yang akan berfungsi di semua browser. Cara menggambar dengan gulir. Gulir ke bawah jendela ini untuk menggambar segitiga. Gulir kembali ke atas untuk mengembalikan gambar. Menggambar gulir menggunakan SVG dan JavaScript untuk menggambar segitiga saat digulir. Perhatikan bahwa bawah itu harus berupa elemen patch. Selanjutnya, cara membuat gradien latar belakang saat digulir. Cara membuat latar belakang gradien pada scroll. Buat gambar warna latar belakang linear yang dimulai dari atas. Dimulai dari warna hijau, kebiruan, atau biru kehijauan. Dan selanjutnya itu adalah Core Web Vitals. Performa HTML dan CSS. HTML dan CSS kinerja berpengalaman yang cepat, menyenangkan penggunaan dan meningkat konversi. Optimalkan struktur HTML, pengiriman CSS, dan rendering yang menghasilkan antarmuka yang terasa responsif di setiap perangkat. Optimalkan markup HTML. Pertama, gunakan markup yang semantik dan ringkas. Harus hapus pembungkus dan gaya sebaris yang berlebihan. Yang kedua, muat konten penting terlebih dahulu dan tunda bagian yang tidak penting. Yang ketiga, gunakan format gambar modern seperti WebP atau AVIF. Dan muat secara bertahap atau lazy load media yang tidak penting. Catatan, berarti bagian-bagian yang dibutuhkan pengguna segera seperti header dan hero. Lazy loading menunda pemuatan media lain hingga pengguna menggulir mendekati media tersebut. Selanjutnya, pengiriman CSS yang efisien. Sisipkan CSS yang penting di bagian atas elemen atau above the fold. Tunda stylish sheet lainnya. Yang kedua, minimalkan dan gabungkan CSS untuk mengurangi permintaan. Yang ketiga, gunakan media atribut untuk memuat gaya cetak atau layar besar sesuai kebutuhan. Jika Anda ingin membaca, selanjutnya performa rendering. Yang pertama, utamakan transformasi dan perubahan opasitas untuk animasi. Hindari perubahan tata letak yang berlebihan. Yang kedua, kurangi penggunaan filter yang berat, bayangan, dan gradien yang berlebihan pada area yang luas. Yang ketiga, pantau lapisan CAD dan komposit di default tools browser. Peralatan dan metrik. Ukur Vital Web inti, LCP, FED, dan CLS dengan Lighthouse atau Web Page Text. Gunakan panel Performa DevTools untuk
memprofikan biaya tata letak dan pengecetan. Yang terakhir cat metrik pengguna sebenarnya atau RUM untuk memvalidasi kerja di lingkungan produksi. Properti mana yang disukai animasi kinerja tinggi. Selanjutnya itu ada. Nanti kalau apa nanti kalau enggak kalau apa gini lah, nanti aku coba bantu ngomong sama Pak Kati lah kalau misalnya mau datangnya Rendering grafik komputer. Rendering adalah proses menghasilkan gambar dari masukan seperti model 3D. Kata rendering dalam salah satu maknanya awal berarti tugas yang dilakukan oleh seorang seniman ketika menggambarkan sesuatu yang nyatanya atau imajiner. Karya seni yang udah jadi sebut rendering. Fitur rendering. Rendering ada foto realistik. Sebagian besar penelitian grafis komputer telah berupaya menghasilkan gambar menyertai foto. Teknik fundamental yang memungkinkan hal ini ditemukan pada tahun 1980-an. Tetapi pada akhir dekade tersebut, fotorealisme untuk adegan kompleks masih dianggap sebagai tujuan yang jauh. Saat fotorealisme secara rutin dapat dicapai untuk rendering offline, tetapi masih sulit untuk rendering real time. Yang kedua itu gaya rendering 3D lain. Untuk beberapa aplikasi, gaya rendering yang disederhanakan seperti rendering wireframe mungkin sesuai, terutama ketika detail material dan permukaan belum ditentukan dan hanya bentuk objek yang diketahui. Game dan aplikasi real time lainnya dapat menggunakan teknik rendering yang lebih sederhana dan cukup realistis sebagai pilihan artistik atau desain atau memungkinkan frame rate yang lebih tinggi daripada perangkat kelas bawah. Proyeksi ortografis dan isometrik dapat digunakan untuk efek bergaya atau memastikan gaya garis sejajar di gambar, sejajar dengan dalam rendering CAD. Selanjutnya itu ada materi normal. Aduh, ini ada yang modul ada. Kita lanjut ke catching CDM. Itu ini yang kita lanjutkan ini. Debugging dan pengujian. Debugging dan pengujian HTML dan CSS. HTML dan CSS debugging dan pengujian. Proses debugging dan pengujian sistematis dapat mendeteksi kesalahan visual sebelum produk dirilis. Gabungan DevTools, browser, pemeriksaan otomatis dan pengujian visual untuk menjaga antarmuka tetap stabil di tengah perubahan. Memeriksa dengan DevTools.
Yang pertama, gunakan panel elemen untuk mengedit HTML atau CSS secara langsung dan melacak gaya yang dihitung. 2. Alihkan kelas CSS status hover dan shadow class untuk mendebak interaksi. Yang terakhir itu lihat overlay tata letak, model kotak, flagbox, grid untuk mendiagnosis masalah perataan. Pemeriksaan dan performatan. Yang pertama, konfigurasi linter untuk memastikan pola yang konsisten. Gunakan printer atau performat editor untuk menjaga agar kode tetap mudah dibaca. Yang terakhir, otomatiskan pemeriksaan len di CI untuk mendeteksi masalah sebelum penggabungan. Pengujian otomatis. Pengujian komponen unit memverifikasi perilaku which interaktif, misalnya Jest Testing Library. Yang kedua, pengujian integrasi menggunakan alat seperti Caprix dan Playwright untuk alur kerja ujung ke ujung. Yang ketiga, text regresif visual, mendeteksi perubahan gaya yang tidak sengaja. Alat browser mana yang memungkinkan memeriksa HTML CSS secara langsung? Sumber pertama untuk jaringan ya. Elemen. Selanjutnya, peralatan optimasi. HTML dan CSS adalah dan optimasi perangkat pembangunan modal yang menyederhanakan pengembangan HTML dan CSS, mulai peningkatan editor dan prosesor hingga pipeline build otomatis deployment. Catatan, pelajari secara mandiri. Editor yang produktif. Gunakan editor kode seperti VS Code dengan ekstensi Emmet, IntelliSense, LC, Styling. Aktifkan cuplikan untuk pola pada komponen umum. Konfigurasikan format saat menyimpan perlengkapan otomatis untuk mengurangi hambatan. Praprosesor dan metodologi. Gunakan SAS dan SCSS atau PostCSS untuk penataan bertingkat, variabel dan logika saat proses kompilasi. Pertimbangkan metodologi BEM, ITCSS atau kelas utilitas untuk arsitek CSS yang mudah dipelihara. Gunakan CSS modules atau CSS in JS saat bekerja dalam framework berbasis komponen. Alat apa yang mengawal vendor CSS otomatis? Rancangan logo kuota. Bubble. Awalan otomatis. CDN. Panduan untuk caching. Caching browser. Caching browser melibatkan penyimpanan sumber daya situs web di situs komputer lokal pengguna. Ketika pengguna mengunjungi kembali suatu situs, browser akan menulis situs tersebut dari cache lokal daripada mengambil semuanya dari server lagi. Menonaktifkan cache di browser. Pengguna dapat menonaktifkan caching dengan menyesuaikan peraturan browser. Di sebagian besar browser, pengembang dapat menonaktifkan cache dari alat pengembang mereka, yang biasanya ditemukan di pengaturan jaringan. Misalnya, Anda dapat menggunakan opsi notifikasi cache, menonaktifkan cache di alat pengembang Chrome dan tab jaringan. Lokasi penyimpanan cache disimpan dalam direktori di hard drive client yang dikelola oleh browser. Cache browser menyimpan di file bundle HTML, CSS, dan JS mesin lokal pengguna. Biasanya direktori cache khusus yang dikelola oleh browser. Header cache
Cache control max edge 3600. Perintah ini memberitahu browser untuk menyimpan file dari cache selama 3600 detik per jam. 3600 detik atau 1 jam. Cache hit dan cache miss. Cache hit terjadi ketika data yang diminta sudah ada di dalam cache. Sebaliknya, cache miss terjadi ketika yang diminta tidak ada di dalam cache yang perlu diambil kembali ke sumber aslinya. Rasio cache adalah persentasi permintaan yang dilayani dari cache dibandingkan dengan semua permintaan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan cache yang lebih efektif. Dapat memeriksa apakah cache berhasil diakses atau gagal dari alat pengembang browser dengan melihat status cache di tab jaringan. Header response seperti ini X cache hit menandakan cache berhasil diakses. 2. Cache server. Caching server melibatkan penyimpanan data yang sering diakses di server, sehingga mengurangi kebutuhan dan operasi yang mahal seperti query basis data. Caching, browser caching, server caching. Lokasi cache ini di sisi server disimpan di server itu sendiri atau server cache terpisah, baik di memori seperti Redis atau di disk. Prosedur: biasanya server memeriksa cache untuk data sebelum melakukan query ke database. Jika data ada di cache, data tersebut akan langsung dikembalikan. Namun, jika data tidak ada di dalam cache, server akan mengambilnya dari basis data, mengembalikannya kepada pengguna, lalu menyimpannya di dalam cache untuk permintaan selanjutnya. Pembatalan cache. Prosedur yang kita lihat di atas adalah cache write around, di mana data ditulis langsung ke penyimpan permanen melewati cache. Ini digunakan ketika kinerja penulisan kurang kritis. Kita juga memiliki cache write to. Ini adalah proses di mana data ditulis secara bersamaan ke cache dan penyimpanan permanen. Ini memastikan konsistensi data tetapi bisa lebih lambat. Jenis lainnya write back cache. Dalam hal ini data pertama-tama ditulis ke cache dan kemudian penyimpan permanen di lain waktu. Ini meningkatkan kinerja penulisan tetapi beresiko kehilangan data jika terjadi kerusakan pada server atau server cache. Pilihan tersebut bergantung pada tipe data, pola akses, dan pernyataan kinerja. Kebijakan pengusiran para pengambil keputusan di balik caching. Kebijakan pengusiran menentukan item yang mana yang harus dikeluarkan dari cache seperti ketika sudah penuh. Yang pertama, less recently use. Bayangkan sebuah antrian di mana orang terakhir yang datang adalah orang yang pertama pergi. LRU beroperasi berdasarkan prinsip ini. Ia melacak riwayat penggunaan dan membuang item yang paling jarang diakses terlebih dahulu. Ini seperti memori yang memprioritaskan pengalaman yang paling baru. Selanjutnya, first in first out atau FIFO. FIFO adalah lambang keadilan. Item pertama yang masuk ke dalam cache adalah item yang pertama yang keluar. Metode ini tidak mempertimbangkan seberapa sering atau seberapa baru data tersebut diakses. Ini seperti antrian yang penuh hormat di mana setiap orang menunggu giliran mereka terlepas dari kepentingannya. Yang ketiga, paling jarang digunakan adalah less frequently use, seperti kontes popularitas. Sistem ini melacak seberapa sering suatu item diakses. Item dengan jumlah kunjungan paling sedikit akan dihapus terlebih dahulu. Kebijakan ini mengutamakan item yang membuktikan nilainya dengan sering diminta. Masing-masing kebijakan ini memiliki kekuatan dan kelemahan, dan pilihannya bergantung pada kebutuhan untuk perilaku spesifik dari sistem yang bersangkutan. Misalnya, LRU umumnya baik untuk skenario di mana data yang paling baru diakses kemungkinan akan dibutuhkan lagi. Di sisi lain, LFU ideal untuk situasi di mana pola akses tidak berupa dengan cepat dari waktu ke waktu. Kebijakan adaptif. Beberapa sistem menerapkan kebijakan adaptif yang menggabungkan elemen-elemen dari strategi dasar ini. Algoritma yang lebih kompleks ini dapat menyesuaikan perilaku berdasarkan pola akses data yang terus berkembang.
memastikan kinerja cache yang optimal di berbagai skenario. Kebijakan khusus dalam beberapa kasus, sistem yang sangat kompleks mungkin memerlukan kebijakan pengusiran yang dirancang khusus. Kebijakan ini disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan unik sistem tersebut dan dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran, jenis, dan biaya pengambilan setiap barang. Dampak kebijakan pengurusan, pemilihan kebijakan penghapusan data atau eviction policy dapat berdampak signifikan pada kinerja sistem caching. Kebijakan yang tepat memastikan bahwa cache hanya menyimpan data yang paling berguna, sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan waktu respon. Yang ketiga, cache basis data. Caching basis data merupakan landasan penting strategi caching, memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja aplikasi yang sangat bergantung pada interaksi basis data. Pelaksanaan caching basis data dapat diimplementasikan dengan dua cara utama. Yang pertama, caching internal. Disinilah sistem basis data itu sendiri memelihara cache. Ini mirip dengan memiliki panduan referensi cepat yang terintegrasi langsung ke dalam basis data. Yang kedua, caching eksternal. Dalam pendekatan ini, cache eksternal seperti Redis atau Memcache bekerja bersamaan dengan basis data. Anggap saja seperti memiliki asisten khusus yang tugasnya hanya untuk mengingatkan data yang sering diminta. Cara kerjanya, ketika sebuah query dikirim ke dalam satu sistem, cache basis data berperan sebagai penjaga gerbang. Pertama-tama, cache memeriksa memorinya sendiri untuk melihat apakah jawaban atas query tersebut sudah diketahui. Jika hasilnya adalah di dalam cache atau cache head, maka hasilnya akan langsung dikembalikan, sehingga basis data tidak perlu lagi memproses query tersebut secara manual. Menangani cache miss. Cache miss mirip dengan menemui hambatan sementara. Ketika cache tidak memiliki data yang dibutuhkan, sistem akan melanjutkan eksekusi query terhadap basis data. Setelah mengambil informasi yang dibutuhkan, sistem tidak berhenti di situ. Sistem menyimpan hasilnya di dalam cache. Dengan cara ini, saat query yang sama kembali dijalankan, cache sudah siap dengan jawabannya. Kasus penggunaan ideal. Saat caching basis data menunjukkan keunggulannya, caching basis data sangat bermanfaat untuk aplikasi yang banyak melakukan operasi baca, yaitu aplikasi di mana query tertentu seperti lagu populer yang diputar berulang-ulang. Dalam skenario ini, caching dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kembali query yang sama, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kebijakan pengusiran. Sama seperti sistem caching lainnya, cache basis data bukanlah sumber daya tak terbatas. Cache basis data juga membutuhkan aturan untuk menentukan apa yang tetap dan apa yang dihapus. Cache basis data menggunakan berbagai kebijakan penghapusan untuk mengelola penggunaan memori secara efektif. Salah satu kebijakan umum adalah RRU, Least Recently Used, paling jarang digunakan. Dampak lebih luas, menerapkan strategi caching basis data yang efektif dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam responsif dan efisiensi aplikasi. Namun seperti alat canggih lainnya, strategi ini membutuhkan penyetelan dan pengelolaan yang cermat. Pilihan metode caching, ukuran cache, dan kebijakan penghapusan cache harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi untuk kinerja optimal. Yang keempat, jaringan pengiriman konten atau CDN. CDN adalah jaringan server yang didistribusikan secara geografis. Umumnya digunakan untuk menyajikan konten seperti JavaScript, HTML, CSS, gambar, dan aset video. CDN menyimpan konten dari server asli dan pengirimnya ke pengguna server CDN terdekat. Cara kerjanya, yang pertama, permintaan awal. Seorang pengguna meminta sebuah file, mungkin gambar, video, atau halaman web. Respon server terdekat. Permintaan ini dengan cepat dialihkan ke server CDN terdekat. Yang selanjutnya, pengiriman konten. Jika server ini sudah memiliki konten yang tersimpan dalam cache, konten tersebut akan langsung dikirimkan ke pengguna. Yang terakhir yaitu pengembalian dan penerusan. Jika server CDN tidak memiliki konten, dalam server mengambilnya dari server asal, menyimpannya, dan kemudian mengirimkannya ke pengguna. Langkah ini memastikan bahwa lain kali seseorang meminta konten yang sama, konten tersebut siap digunakan secara instan. Memandu perilaku CDN.
Menggunakan header permintaan untuk mengontrol perilaku CDN. Cache control. Header ini adalah buku aturan tentang berapa lama cache CDN dan browser harus menyimpan konten dengan arahan seperti match X, no cache, public, dan private. Kadaluarsa. Ini seperti tanggal kadaluarsa untuk konten yang menandai kapan konten tersebut menjadi usang. Vary. Header ini menyesuaikan konten yang disajikan berdasarkan header permintaan tertentu, memastikan versi konten tersebut dikirimkan. Memilih antara CDN dan server asal. Mendistribusikan aset statis seperti gambar, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, ketersediaan dan kinerja yang tinggi di berbagai wilayah sangatlah penting. Yang terakhir, mengurangi beban server adalah prioritas. Langsung menuju server atau asal. Konten tersebut bersifat dinamis, sering berubah, dan dipersonalisasi. 2. Diperlukan pemrosesan waktu nyata dan data terbaru. Yang ketiga, terdapat logika sisi server yang kompleks yang tidak dapat ditangani oleh CDN. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang belajar mandiri chapter 13. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.